Barbie Kumalasari mengalami kejadian tak menyenangkan. Pada Sabtu 24 Desember 2022 lalu, Barbie menjadi korban perampokan. Artis 40 tahun ini terkejut melihat kaca mobilnya yang pecah dan tas berisi perlengkapan olahraga miliknya yang berada di dalam mobil hilang. Kejadian nahas itu dialaminya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dan membuatnya mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar 10 juta rupiah. Kronologis awal, jadi pada tanggal 23 November beneran aku itu ada preskon juga karena aku ditunjuk sebagai promotor aku ditunjuk sebagai promotor Combat Fighter Sport Indonesia dan aku satu-satunya selebriti wanita yang dipilih untuk menjadi promotor untuk tinju, kickboxing, pencaksilat, judo, terus taekwondo, kickboxing dan yang lain-lainnya. Jadi pada saat itu aku happy banget ya, alhamdulillah karena aku dapat jabatan baru. Tiba-tiba pada saat habis preskon itu jam 4, karena aku masih banyak meeting dengan klien juga, jadi aku baru keluar dari Kopi Brook yang bertepatan di Tebet, itu sekitar jam 12:30 malam. Nah, ketika aku jalan ke mobil, padahal aku parkir mungkin cuma 50 meter di samping kafe, ya kan. Tahu-tahu aku ngelihat kaca mobilku ini sudah pecah di bagian belakang sebelah kiri gitu. Barbie Kumalasari mengaku sangat kaget terkait kejadian yang menimpanya. Meski baginya tas bermerek yang hilang tak seberapa, diakui Barbie dirinya justru bingung dan kesal karena kaca mobil mewahnya yang pecah. Di lain sisi, Barbie justru heran karena alarm mobilnya tak menyala hingga menaruh curiga karena tidak ada yang melihat aksi pencurian tersebut, padahal diparkir di kawasan yang kerap dilalui orang. Tadinya aku kayak mimpi karena ya bukan apa, mobilku kan mobil Eropa ya, dimana kalau ya kacanya tebel gitu kan, tapi mungkin kan zaman sekarang mau mobil apa juga ya emang udah canggih-canggih kan maling-malingnya kan, jadi ya pakai apapun pasti hancur gitu. Dan ketika aku lihat ternyata ada tas aku jadi kaca itu yang dipecahin kaca kiri belakang, nah tas itu bertepatan di kaca sebelah kanan. Nah, yang aku heran kok orang di sini nggak ada yang aware ya, nggak ada yang melihat. Sampai aku juga panggil tukang parkirnya, nih gimana ceritanya gitu, karena kan di sini tepatnya kan di pinggir jalan raya banget dan ramai orang banget. Aku nggak tahu kejadiannya, entah itu dari abis maghrib, entah itu jam 8, jam 9, aku nggak tahu kan. Dan ini lalu lalang orang gitu, jadi sebenarnya apakah ini kelalaian juga si tukang parkir ya kan, yang memang kurang kontrol ya, atau memang di sini udah dijadikan lahan untuk modus pencurian kan gitu. Tasnya diambil hilang. Tasnya sih mereknya Calvin Klein ya, mungkin nggak seberapa, cuman isinya untungnya karena aku setiap hari itu bawa tas itu nyiapin baju untuk olahraga. Jadi isinya perlengkapan olahraga dari baju sport, celana sport, sampai pakaian dalam, sampai suplemen, sampai parfum gitu, sekitar untuk olahraga aja sih untungnya. Tapi paling enggak kan shock juga ya kan, karena ya satu kaca juga udah pecah ya kan. Untung aku asuransi sih, all risk gitu ya, mudah-mudahan nanti di cover gitu kan. Cuman kayak kok gini banget gitu ya. Dan ternyata setelah aku banyak bicara juga di sini, ternyata dari minggu lalu pun juga ada kejadian yang sama gitu loh. Pada saat bola ya kan, Argentina melawan Prancis di minggu lalu, ternyata ada mobil orang juga yang sama gitu kejadiannya, yang kacanya pun dipecahin, tapi katanya sih nggak ada yang hilang ya. Aku nggak paham juga gitu, apakah benar nggak ada yang hilang atau apa. Yang jelas pihak dari orang itu sudah melaporkan juga ke Polsek Tebet. Cuman sampai saat ini katanya sih belum ada tindak lanjut. Akhirnya ngobrol-ngobrol, aku bilang kan, terus di sini gimana, ada CCTV nggak gitu? Kalau kata orang di sini sih CCTV-nya nggak ada.
Tapi ya pada saat aku di BAP aku tanya kepada kepolisian sih katanya ada. Cuman sampai hari ini masih simpang siur nih. Aku juga lagi menunggu perkembangannya seperti apa. Yang jelas setelah kejadian itu jam 12:30 aku langsung cepet melaporkan ke Polsek Tebet gitu. Kerugiannya berapa? Kalau kerugiannya sih kalau isi barang sekitar tas sih mungkin sekitar 10 jutaan ya, nggak terlalu banyak gitu ya dari harga tas sampai barang-barangnya. Ya cuman pasti kan kaca pecah, ya untungnya asuransi gitu kan, semoga di cover. Terus apa namanya sama kayak shock aja karena ya untung banget aku masih beruntung, maksudnya karena kan kadang-kadang aku juga suka bawa barang berharga di mobil gitu loh. Dan yang diambil tuh di bangku belakang, bangku tengah gitu loh. Jadi barang yang ada aja. Padahal di belakang sini di depan juga sebetulnya ada barang berharga. Tapi kan mungkin karena keterbatasan ya kan, karena kacanya dipecahin di bagian kiri tengah, jadi pasti kan orangnya nggak bisa masuk ke dalam ngacak-ngacak. Cuman yang jelas yang agak bingung jarak dari kaca yang pecah itu mau ngambil tas di sebelah kanan kan lumayan ya paling enggak palanya masuk banget gitu kan ke dalam ngerogoh. Masa sih nggak ada yang ngelihat seramai ini, dan pada saat itu penuh banget, banyak banget orang yang nongkrong apa gitu. Makanya aku kayak kecuali kalau tempat sepi ya, kalau tempat sepi ya udahlah ya, mungkin kayak ya bagaimana ya kan, wajar lah kalau orang nggak aware gitu. Kalau ini kan tempatnya ramai banget gitu. Mengetahui pernah terjadi pembobolan mobil serupa di lokasi tersebut, Barbie Kumalasari pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Ia berharap pelaku yang telah memecahkan kaca mobil dan mengambil tas mewahnya itu dapat segera ditangkap dan tidak ada lagi korban yang dirugikan dengan kejadian serupa. Mengimbau kepada pihak kepolisian ya kan, khususnya Polsek Tebet agar segera cepat menindaklanjuti. Apalagi udah ada kejadian seperti ini kan, bukan aku aja kan, dari minggu lalu juga sudah ada kejadian ini dan sudah melaporkan, cuman belum ada perkembangan sampai saat ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya kasus aku ini buat jadi atensi juga kepada pihak kepolisian khususnya Polsek Tebet, mungkin untuk lebih pengamanannya atau mungkin CCTV-nya diperbanyak ya kan, karena kan di daerah Tebet ini kan wilayah strategis kan. Kasihan juga nanti kalau banyak berulang begini terus kan, orang jadi satu jadi merasa tidak aman. Kedua, kasihan juga kan nanti berdampak ke nama kafenya. Padahal kan bukan kafenya yang kurang pengamanan, tapi ya paling tidak kan jadi orang jadi kayak gue jadi trauma nggak nyaman gitu. Kebenaran kan kafe punya teman sendiri lagi ya kan, jadi kan nggak ada urusan dengan kafenya, tapi mungkin lebih kepada pihak kepolisian untuk lebih detail lagi ya kan pengamanannya khususnya di daerah Tebet ini gitu.